Saya konsisten mengatakan bahwa Ya. Jessica adalah korban dari salah putus 15 hakim tersebut. Yang pasti mereka memutus bukan karena saksi fakta, tapi karena saksi keyakinan. Bukan karena gampang kok. Kalau saya periksanya si Jessica, apakah saudara melihat Jessica menuangkan cyanida di gelas Mirna? Pasti dia jawab, sama sekali tidak, karena saya tidak ada di tempat. Ya. Tapi penggiringan opininya begitu luar biasa, sehingga semua orang percaya apa yang dia katakan benar. Inilah kalau terjadi katakanlah pengadilan media, mengenyampingkan toh saksi fakta di bawah sumpah yang diucapkan mereka di pengadilan, dan bukan cuma satu saksi loh, bukan satu pendapat, 3-4 pendapat ahli profesor yang mengatakan bukan Jessica bukan Jessica yang menaruh atau yang memberikan gelas itu sambil kan masalahnya sekarang dia minum. Masalah utama, terdapat nggak cyanida di lambungnya? Saya jawab tidak, berdasarkan pendapat ahli. Jadi Jessica mesti bebas. Kalau memang bukan saudara yang memasuk, Kalau memang bukan Astaga. Makanya Pak. Ya ampun, tuh memang buat sambung dosaku. Kalau memang ini lalu siapa? Itulah fungsinya kau sebagai penegak hukum. Cari siapa, bukan lalu bagaimana. Begitu banyak tim yang bekerja, tapi satu pun nggak tahu. Lalu bertanya bagaimana? Ya bagaimana? Selalu dia bagaimana deh. Pusing gue juga. Mau minta gerasi ngaku dulu dia bunuh Mirna misalnya. Nah ini Bapak Solikin ini menurut insting saya, karena dia ngomong seperti dialah pejabat tinggi, dialah hakim tinggi, bahwa dialah yang berkuasa tinggi atas Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia mungkin dia yang punya gitu ya. Dari caranya dia bicara, menurut insting saya, orang seperti ini adalah orang yang sangat sombong. Tidak ada lagi takutnya sama siapapun. Ya. Tetapi menurut insting saya, suatu saat nanti dia akan bertemu. Di atas langit masih ada langit. Suatu saat nanti dia akan bertemu dengan lawan yang tidak tertandingi dia. Bagaimana menurut netizen? Coba instingnya netizen seperti apa? Ya. Ayo jawab netizen. Kesian deh gue masih Jessica menanggung kesalahan yang tidak dia lakukan sama sekali. Gue sih tim Jessica, gue udah fix gue tim Jessica setelah nonton filmnya. Gak masuk akal, kurang buktinya kurang konkret, tuh kamera juga burem ya. Gue juga kalau jadi si Jessica gue akan nanya, itu yang ditaruh di minuman temen gue apa, kok temen gue sampai bisa kejang-kejang begitu, apa malah dicurigain. Mindah-mindahin tas belanjaan dicurigain. Padahal bukti itu si Jessica netesin cyanida ke minumannya Mirna aja nggak ada. Di otopsi aja enggak. Jasadnya. Gimana mau tahu itu penyebab Mirna meninggal tuh apa? Gue sekarang jadi takut tahu mau makan apel. Guys inget ya kalau makan apel jangan kebanyakan. Terus nih ya. Niat banget itu si Jessica kalau misalnya emang bener niat mau ngeracunin almarhum Mirna ya, niat banget jauh-jauh dari Australia bawa cyanida. Emang tidak terdeteksi itu di koper atau di tasnya gitu dia bawa cyanida dari Australia. Udah lama gak ketemu lagi, cuman dia satu-satunya orang yang udah lama banget gak pulang ke Indonesia dari Australia gitu. Niat banget kalau sampai kayak kayaknya gue bunuh teman gue deh di cafe gitu. It's very 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 impossible, you know. Keluar nih Inggris, justice for Jessica pokoknya kalau gue.
Belum lagi tuh di film itu orang-orang tolol ditanya, orang-orang tolol di jalan ditanya gitu. Iya kayaknya dari mukanya sih kelihatannya sih orang jahat. Cenayang lo, psikolog lo. Muka-muka tipe orang pendendam. Dari bentuk hidung itu bisa dilihat. Dari ini bisa dilihat. Dari itu bisa dilihat. Orang karakter beda-beda ya. Ada yang emang dia pembawaannya kalem, pembawaannya tenang. Ada yang pembawaannya panik, histeris gitu kan. Kalau misalnya gue gitu ada di posisi dia, panik, histeris, gue nangis-nangis tuh pasti pas persidangan. Seperti gue kemarin. Ini tenang-tenang aja kayak seperti menyembunyikan sesuatu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih settingan ya. Karena si pakar apa itu gue lupa namanya, bapak-bapak pakai kacamata bilang katanya itu orang sekitarnya aja kalau nyium bisa pingsan. Ini tidak terjadi apa-apa pada teman-temannya Mirna saat ada di cafe Olivier itu. Tapi dibilangnya katanya menyengat sekali bau kopinya. Pret. Enak gue intinya, enak pokoknya gue kayak justice for Jessica. Jessica harus dibebaskan. Gue gak mau tahu, kasihan tahu udah 7 tahun. Lagi wawancara juga tiba-tiba di stop sama petugasnya. Maksudnya apa tuh begitu mencurigakan? Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Hamzah? Oke kawan, ada beberapa catatan penting perihal apa yang disampaikan oleh Pak Benny Kaharman perihal perkara J kawan. Yang pertama, no money no justice. Penjelasannya adalah kalau Anda tidak memiliki uang yang cukup, jangan berharap Anda mendapatkan keadilan kawan. Lalu yang kedua, no viral, no justice. Penjelasannya adalah kalau kasusnya tidak viral, tidak ramai, jangan berharap Anda mendapatkan keadilan kawan. Yang ketiga adalah keadilan berdasarkan tekanan publik. Penjelasannya adalah harus kawan-kawan sadari perkara J sedari awal sudah di framing bahwa hanya J lah yang patut dicurigai dan patut didakwa. Seakan-akan menutup kemungkinan adanya pelaku yang sesungguhnya. Maka secara tidak langsung opini yang terjadi di masyarakat menjadi tekanan terhadap vonis hakim terhadap J. Faktanya demikian kawan. Lalu yang keempat, kita merasa tertipu atas perkara J. Penjelasannya adalah sesungguhnya perkara J tidak perlu ada bila dari tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan penuntutan ataupun bahkan hingga vonis dijalani dengan baik dan sesuai kaidah hukum, seharusnya tidak pernah ada. Dikarenakan ada kepentingan tertentu, makanya perkara J haruslah ada dan berujung dengan vonis yang sesat. Faktanya demikian kawan. Kebetulan hal tersebut dibahas saat rapat dewan. Dalam hal ini fit and proper test calon hakim agung. Tidak salah rasanya bila kita berharap banyak bila hakim agung yang terpilih nanti bisa membuka kasus perkara J ini dengan terang benderang, tanpa kepentingan apapun, tanpa tekanan apapun, dan segala sesuatunya dijalankan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum kawan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berakhir dengan baik. Terima kasih kawan.